adaptasi antara dunia dan adaptasi akhirat itu berbeda. Ceritakan orang saat orang itu masih hidup. Diceritakan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Siddhartha Gautama, Guru Krishna, dan juga Nabi Muhammad. Berarti akhirat pun di sini dengan jasmani dan ada juga mati hakikat. Tapi prinsipnya kalau kelewati mati, maka ketemulah akhirat. Maka prakteknya orang-orang yang bukan nanti, bedanya adalah alam dunia adalah fata morgana, sedangkan akhirat lebih nyata. Dan akhirat pun berlapis-lapis lagi. Kenapa manusia bisa makanya orang menembus akhirat adalah orang yang melewati baiat terlebih dahulu. Nah, jalan semua orang itu buntu, terhenti di kematian. Kesadarannya nggak bisa lanjut. Begitu mati, orang itu akan maka untuk menuju Allah Ta'ala kita mesti temukan jalan atau cara. Yang cara itu berupa gelombang wasilah atau channel. Kenapa? Jalan umum itu di sini dunia ini sudah berupa gelombang. Kenapa? Ini sudah alamnya roh ya. Alamnya pun namanya akhirat. Itu bukan seperti alam dunia lagi. Dilihat dari dunia, akhirat itu hanya berupa gelombang yang sifatnya adalah unlimited. Per X sama dengan 1 sama dengan 100%. Tapi jika dibandingkan X per Y sudah berbeda nilainya. Maka akal per dunia rasanya sama dengan ruh per akhirat, sama. X per X per Y sama dengan 100% sama dengan 1. Atau berarti orang memasuki akhirat memakai gelombang ruh rasanya seperti kenyataan ya. Tapi bukan kenyataan dunia ya. Nah, alam ini kias. Alam ini alamat. Jalan panca indera fungsi. Tapi nanti ketika orang telah dibaiat, orang itu punya 2 gelombang kesadaran. Akalnya sentralnya ada di otak, sedangkan ruhnya sentralnya ada di kolbu. Nah, akalnya itu nanti untuk dunia dan kolbunya itu untuk akhirat. Akalnya nanti untuk hidup di dunia dan kolbunya untuk kita mengenal Allah. Jadi makanya dunia adalah bagi orang berpikir. Tapi untuk munajat kehadirat Allah Ta'ala berbeda lagi alatnya. Makanya iman itu dimasukkan ke dalam dada. Cek itu bunyinya di dalam Quran. Semuanya begitu. Dimensi sebetulnya. Nah, tadinya dia hanya di alam dunia ya. Nah, dunia yang misalkan ini alam akal sadar, dia punya pulang turun di bawah alam sadar. Kalau ini SMA, dia otomatis membawa ijazah SMP otomatis. Tapi untuk naik ke atas, ke S1, dia mesti upgrade dulu atau daftar dulu. Maka seluruh manusia nggak mau prasadar. Makanya pemain tarekat arwah, dia akan menjadi jarang bermimpi. Betul nggak Pak Rohim? Dulu mimpimu kan ke sini. Sekarang ini nggak ada, berkurang. Bahkan nggak ada nantinya. Tapi yang ada adalah kesadaran nyata. Dan ketemu lagi mimpi yang dahulu. Nah itu dia. Mimpimu sudah ke atas ini, sudah bukan mimpi sebetulnya itu. Nah, dunia akhirat di sini-sini juga hanya saja di frekuensi, tapi frekuensi dan gelombangnya beda. Inilah stasionermu atau anggap aja radiomu itu. Sedangkan nanti gelombangnya tinggal disetel. Kamu disetel, kalau kita tahu alamatnya Prambors FM, berapa channelnya, berapa gelombangnya, dan dia di frekuensi apa.
Kalau tahu, tinggal cocokkan. Kalau kita tahu channelnya Allah Ta'ala di dunia ini, di manakah alamat ordinat gelombangnya, dan frekuensi yang mana, tinggal cocokkan di dalam dirimu, maka hadirlah gelombang Allah dalam dirimu. Maka kau nanti akan terisi oleh Allah sendiri. Kau di dunia tapi dikontrol oleh Allah yang di Ars atau di Malik Yaumiddin. Hadir dalam dirimu. Tapi itu butuh proses ya. Dari dunia untuk naik ke akhirat mesti lewat jembatan ya. Yang aslinya Shiratal Mustaqim itu artinya adalah jalan lurus, jalan pintas, jalan motong. Tapi kiasnya berupa jembatan. Artinya apa? Semua orang jalannya akan terhenti di kematian. Nggak bisa lanjut. Sama seperti kamu ketemu jalan buntu, nggak ada jalan lain. Di depan jalan itu hanyalah ada jurang atau lautan. Terus kamu mau apa? Nggak bisa apa-apa. Nah inilah ada jalan pintas yang sangat halus, sangat sulit dilalui, yaitu Shiratal Mustaqim yang kiasnya berupa jembatan. Itu adalah dari duniamu bisa nyebrang ke akhirat dan terus naik dimensi ke langit akhirat tertinggi sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Jika kau tidak ketemu Shiratal Mustaqim itu nggak bakalan bisa sampai. Dan lagi-lagi jembatan itu berupa gelombang. Karena ini nyata ya, ini sudah tidak lagi satu dunia. Ini berupa full gelombang, alam rohani. Berupa alam cahaya. Nah, di sini yang menjadi jembatan manusia ke hadirat Allah Ta'ala adalah nurnya Allah sendiri. Kan gitu ya. Antara kita dan matahari, penghubungnya adalah apa? Sinarnya. Antara kau dan Allah, jembatannya adalah apa? Sinarnya juga, penghubungnya ya sinar itu. Tapi sinar itu terbagi 3 ya. Sinar yang berhampir akan Allah adalah nurnya Allah. Sinar yang berhampir akan manusia adalah nur Muhammad. Di tengah-tengah adalah sinar nur malaikat Jibril. Itulah. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Datu ingin jiwa raga